underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, viral video siswi SMA di Cianjur menjalani tes kehamilan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, SMA melakukan tes kehamilan ini kan tujuannya, kalau dari kepala sekolahnya itu itu supaya mengetahui apakah ada siswinya itu yang hamil. Ya, kejadian untuk mengetes kehamilan ini sudah dilakukan 2 tahun ini. Ya, setiap tahun sekali. Dan kalau kita lihat dari viralnya itu kan ya cewek-ceweknya itu yang diperiksa kehamilannya itu dikawal sama gurunya, masuk ke kamar kecil, dites urinnya, ya ini negatif atau positif, ya ternyata hasilnya semua negatif. Ya kita juga seneng ya kalau negatif gitu ya. Nah masalahnya sekarang yang diperbincangkan oleh orang-orang tokoh-tokoh wanita kita mengatakan bahwa tes ini sebetulnya ya tidak pada tempatnya. Kalau ketahuan ada yang positif hamil, apa yang harus dilakukan oleh sekolahan itu? Kan mesti diumumkan, oh ini ada siswinya yang hamil. Terus bagaimana? Peraturannya kalau ada yang hamil kan tidak boleh sekolah. Nomor 2, kalau diumumkan itu hamil, perempuan yang tadi betul-betul hamil itu bagaimana? Kan dibuat malu. Enggak cuma dia yang malu, keluarganya juga malu. Jadi tes kehamilan yang dilakukan oleh SMA Sultan Baruna di Cianjur ini ya terus terang ya nggak ngerti ini kok bisa begitu ya. Apa ini kebijaksanaan dari kepala sekolahnya masing-masing. Nah kalau memang nah ini hati-hati ya, kalau memang menjadi hak dari sekolahan itu bahwa semua aturan itu boleh dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya kepala sekolah, dengan berdiri di belakang layar kearifan lokal, maka peraturan itu seyogianya harus diganti. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini, karena ini merusak citra dari sekolahan. Apalagi kalau ada tokoh kita sempat mengatakan ini kan terjadi diskriminasi. Ini yang harus hati-hati ya. Jadi peraturan bahwa kebijaksanaan bisa dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal itu harus hati-hati. Ya perlu ditinjau kembali ya. Jadi pengawasannya harus ketat. Tapi sebenarnya kan tes ini juga tujuannya baik Om Bob. Bagaimana? Ya memang kalau bahasa Jawa itu betul, benar, tapi tidak benar. Ya. Jadi kalau memang mau mencegah kehamilan itu bukan dites apakah hamil atau tidak, terus yang hamil terus dikasih hukuman. Bukan seperti itu. Tapi masalah hamil atau tidak hamil ini itu kan dari kebiasaan atau semacam bagaimana kita mengerti kehamilan itu bisa timbul dari mana, gitu kan? Jadi di sini diperlukan pendidikan seks. Jadi sudah saatnya mulai SMP sekolahan-sekolahan kita itu memang harus membicarakan seks ini secara terbuka. Jadi jangan murid-murid itu berbisik-bisik sendiri untuk mengetahui bagaimana masalah seks. Nah, kalau kita lihat komentar-komentarnya netizen masalah tes kehamilan ini kan juga ada yang ngomong bahwa ini akibat pergaulan bebas. Sekarang pergaulan bebas itu sudah luar biasa, jadi sehingga bisa menimbulkan kehamilan-kehamilan. Nah kalau melihat situasi yang seperti ini, mestinya cara pencegahannya itu bukan dengan melakukan tes, tapi pendidikan seks. Ya, jadi harus dikasih tahu kalau kamu berhubungan seks tapi tidak dengan kontrasepsi, maka akan terjadi kehamilan. Kalau kehamilan yang terjadi terhadap wanita yang masih belum cukup umur, umur tuh kalau sudah cukup siap hamil itu kan menurut medis kesehatan itu kan 18-19 itu ya. Tapi kalau
kita mau pakai sederhana kan namanya akil balik ya, tinggal sekarang mana yang mau dipakai lah ya. Oke. Nah, itu maka untuk mencegah terjadinya kehamilan harus dikasih pendidikan seks bagaimana mencegah kehamilan, dan harus diberi edukasi kalau kamu hamil maka masa depanmu itu menjadi susah. Hidupnya menjadi susah. Anak bisa keluar karena ibunya belum dewasa, maka kurang gizi. Kalau hamilnya malu ditutup-tutupin, maka juga sang bayinya tidak akan sehat. Bisa terjadi kan, itu keluar meninggal. Ada juga yang bayinya lahir ditinggal di selokan. Itu kan banyak berita-berita seperti itu. Nah, kalau kita mau berpikir dengan jernih, ya sudah saatnya ya. Ini sekarang perkembangan zaman itu, kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk berpacaran. Ya, kita kalau lihat umur 15, umur 16 itu sudah mulai bicara pacaran ya. Terutama ini terjadi karena kebebasan sekarang di dalam mendapatkan informasi, atau informasi itu ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Karena adanya internet yang sangat terbuka. Pemerintah memberikan layanan internet yang baik itu tujuannya untuk yang baik, supaya terjadi komunikasi, pembelajaran macam-macam, ekonominya bisa maju, macam-macam. Tapi di balik itu akan ada banyak konten-konten yang dewasa, yang anak-anak tidak boleh nonton mestinya. Tapi kan tidak ada kontrol yang ketat. Tidak bisa mempunyai kontrol yang 100%. Nah, akibat-akibat seperti itu terjadilah pacaran yang nekat. Nah, kalau kita mau mentelaah di dunia barat sana, anak-anak yang sudah berumur mendekati banyak pacaran. Kalau di luar negeri ya, di negara maju Amerika sama Eropa itu kan anak-anak umur 14-13 itu sudah mulai pacaran ya. Karena orang tuanya juga sibuk, jadi mereka langsung pacaran aja ya, sekolah pacaran. Itu diberitahu kok, hati-hati ya kamu pacaran, kalau sudah melakukan hubungan seperti suami istri jangan sampai hamil. Kalau hamil begini. Dan bahkan tidak jarang orang tua itu memberi bekal kepada anak perempuannya itu alat kontrasepsi, supaya dia kalau melakukan hubungan seks itu harus sadar, jadi harus pakai alat kontrasepsi supaya tidak hamil. Nah, kalau itu bisa terjadi ya bagus, tidak akan terjadi hamil-hamil kecelakaan kan. Kalau kita lihat hamil kecelakaan sehingga harus dikawinkan itu kan terjadi itu di KUA itu. KUA itu banyak minta rekomendasi, dispensasi karena kawin di bawah umur karena sudah hamil itu berapa? Ya, di atas angka 60-70% itu yang minta dispensasi karena kecelakaan tadi. Ya, jadi sudah saatnya memang pendidikan seks itu harus dilakukan di sekolahan tingkat SMP dan dilakukan secara transparan, terbuka, nggak usah malu-malu, nggak usah pakai istilah-istilah macam-macam, panggil dokter ahlinya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.